Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Omar dengan 24.50 lima. Pada hari ini saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya mengenai modernisasi keuangan di PT Transforma Kreasi Media Tama. Jadi perusahaan ini bergerak di sektor kreatif dan media, di mana setiap harinya mengelola arus kas dari penagihan klien hingga sponsor. Nah, mengapa penelitian ini penting? Karena di industri kreatif yang serba cepat, akurasi finansial seringkali terhambat oleh proses administrasi yang masih konvensional. Melalui pelatihan ini, saya akan merancang solusi integrasi web dan mobile untuk menjembatani celah tersebut. Oke, nah mari kita mulai masalah bedah ini dari lapangan. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara yang saya dapatkan, PT Transforma saat ini masih terjebak dalam penggunaan Microsoft Excel dan Word untuk seluruh alur akuntansinya. Masalahnya ini bukan sekedar manual, tapi dampaknya sangat besar. Dimulai dari poin pertama, silo operasional, di mana data invoice ini tersebar di file-file yang terpisah, sehingga sulit untuk melakukan konsolidasi laporan. Terus yang kedua, risiko human error, yang dimana dilakukan penelitian oleh Faras dan kawan-kawannya pada 2024, membuktikan bahwa pencatatan manual ini sangat rentan terhadap human salah tulis atau kelalaian ya. Terus yang ketiga sini ada keterbatasan SDM, di mana kondisi saat ini hanya ada satu orang per divisi yang bertanggung jawab. Nah, hal ini menciptakan single point of failure, di mana jika orang tersebut berhalangan, maka alur keuangan akan terhenti. Dan yang terakhir di sini ada approval informal, di mana persetujuan direktur saat ini hanya melalui aplikasi pemesanan seperti WhatsApp yang tidak memiliki rekam jejak atau audit trail yang sah untuk kebutuhan akuntansi. Nah, oleh karena itu, saya merumuskan 4 tantangan utama. Itu bagaimana menyatukan alur kerja dari invoicing hingga pelaporan dalam satu platform. Terus, bagaimana membangun validasi pajak yang presisi sesuai dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Dan yang paling krusial, bagaimana memastikan direktur dapat memantau keuangannya secara real time lewat gadgetnya sendiri. Oke, jadi agar penelitian ini tetap fokus, saya akan membatasi cakupannya pada 4 modul utama. Yang pertama yaitu invoicing, lalu permintaan dana, akuntansi dan rekonsiliasi bank, serta laporan keuangan bulanan. Nah, jadi penggunaan sistem ini akan dibatasi pada 4 peran internalnya, yaitu bagian keuangan, kasir, accounting atau pajak, dan direktur. Nah, teknologi yang digunakan adalah React Native dan Node.js untuk memastikan ekosistem yang seragam antara web dan mobile. Untuk tujuan riset ini,
yaitu untuk menghasilkan rancangan aplikasi dengan validasi pajak otomatis dan modul pelaporan cepat berbasis mobile. Untuk manfaat praktisnya adalah untuk memberikan kontrol penuh 100% pada direktur untuk melakukan approval dari mana saja dan kapan saja. Nah, sebelumnya saya telah melakukan beberapa studi komparatif dengan 8 penelitian terdahulu. Nah, untuk sebagai contohnya, di sini ada penelitian dari Meliana dan Arifin pada tahun 2025, di mana mereka berhasil mendigitalisasikan transaksi, tapi hanya terbatas di platform web tanpa fitur pada mobile dan pajak otomatis. Nah, di sinilah di posisi pendidikan saya, di mana saya akan mengintegrasikan mobile approval, otomatisasi TPN, dan sinkronisasi NoSQL untuk kebutuhan perusahaan. Nah, pada alur penelitian ini, pada penelitian saya terdiri dari 8 tahapan. Saya tidak melakukan prototyping secara langsung, jadi saya mulai dari identifikasi masalah. Jadi melalui diskusi dengan pihak PT Transforma, lalu kemudian pengumpulan data yang dilakukan melalui 3 teknik. Yang pertama itu observasi langsung proses bisnisnya, lalu wawancara dengan faktor kunci utamanya yaitu sebelumnya tadi yang penagihan, kasir, accounting, dan direktur. Dan untuk studi dokumentasinya terhadap invoice serta rekening orang asli perusahaan. Nah, untuk dukungan pengembangan ini, saya telah menyiapkan lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung. Untuk sekarang saya menggunakan laptop dengan prosesor AMD Ryzen 7 dan RAM sebesar 28 GB untuk menangani backend dari Forex.js. Untuk pengujian mobile, saya menggunakan 2 perangkat yang berbeda. Yang pertama itu dengan platform Android versi 12, dan yang kedua itu platform iOS dengan versi 17 untuk memastikan performa aplikasi tetap stabil di berbagai sistem operasi melalui ekosistem React Native Expo. Oke. Di sini saya menerapkan metode ajar zoom agar pengembangan bersifat iteratif dan responsif. Pada sprint pertama, saya fokus pada desain UI UX di Figma dan pemodelan diagram UML sebagai blueprint sistem. Lalu pada sprint kedua, fokus pada fitur utamanya yaitu modul invoicing dan kalkulator pajak PPN otomatis. Lalu pada sprint ketiganya, yaitu mengembangkan modul jurnal dan mengintegrasikan notifikasi ke platform mobile. Lalu pada sprint terakhirnya, yaitu tahap yang paling penting ya, di mana saya akan melakukan black box testing untuk validasi fitur dan UAT atau user acceptance testing dengan skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna akhir. Oke, setelah kita memahami bagaimana sistem ini dikembangkan, mari kita bedah selanjutnya mengapa transformasi ini begitu penting ya untuk melalui analisis. Nah, pada slide ini
Saya membandingkan sistem manual saat ini dengan solusi digital yang saya buat. Yang pertama dari aspek performance. Nah, pada sistem yang berjalan ini, proses penagihan dan rekonsiliasi dilakukan secara linear dan memakan waktu yang sangat lama karena ketergantungan pada satu orang. Untuk solusinya, saya menawarkan parallel execution di mana data dapat diproses oleh berbagai aktor secara bersamaan tanpa menunggu antrian fisik dokumen. Lalu yang kedua, pada aspek information. Nah, saat ini direktur berada dalam kondisi blind spot eh, karena laporan tidak tersedia secara langsung. Nah, dengan integrasi dengan database Firesource, setiap rupiah yang masuk atau keluar akan tersinkron secara instan ke dalam dashboard ketua. Lalu ketiga, ini yang paling penting adalah kontrol. Pada sistem lama, persetujuan ini persetujuan direktur ini seringkali dilakukan melalui WhatsApp tanpa jejak audit ya yang sah untuk keperluan akuntansi. Nah, pada sistem baru ini kita menggantikannya dengan multi level digital approval. Nah, artinya ya persetujuan tersimpan secara permanen dalam database lengkap dengan waktunya dan identitas pemberi aksesnya. Dan untuk poin terakhirnya, dalam hal efisiensi, nah kita menghilangkan redundansinya. Jadi jika kalau dulu karyawan harus menghitung pajak secara berulang menggunakan kalkulasi manual, di sini sekarang di sini sistem secara otomatis melakukan kalkulasinya di backend setiap kali draft dibuat, sehingga risiko kesalahan hitungnya dapat dikecilkan hingga titik terendah. Oke. Nah, selanjutnya di sini dari segi teknisnya, di sini sistem ini menggunakan database Firestore. Nah, keunggulannya yaitu sinkronisasi data yang cepat. Jadi saat bagian penagihan membuat grafik invoice di web, nah data tersebut ini akan langsung terkirim sebagai objek di database dan akan mengirimkan notifikasi secara langsung ke perangkat mobile eh, direktur ya, tanpa perlu refresh halaman. Nah, eh, nah di sini yang terakhir ini yaitu alur kerja yang saya tawarkan dari bagian penagihan, penginputan data, sistem menghitung PPN secara otomatis. Untuk divisi accounting memverifikasi nilai pajak tersebut agar sesuai dengan regulasinya. Setelah sudah benar dan valid, nah Firebase Work Messaging ini akan mengirimkan push notification ke HP direktur. Dan direktur cukup melakukan satu kali pencet atau approve ya pada aplikasi mobile-nya, dan laporan keuangan akan diperbarui secara otomatis saat itu juga. Uh, Oke, okay. Jadi sebagai kesimpulannya, perancangan ini bertujuan untuk mengubah budaya kerja manual menjadi digital yang transparan dan akuntabel di PT Transforma Media Kreatif. Nah, saya berharap sistem ini tidak hanya mempermudah karyawan, tapi juga menjadi referensi akademik bagi implementasi React Native di sistem informasi akuntansi. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.